Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi wa nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Monggo kita sareng-sareng ngraosaken puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala amargi wonten ing dalem menika kita sedaya tasih pinaringan kenikmatan, khususipun nikmatul iman, nikmatul hisan saha nikmat kesehatan, sehingga kita saged kempal wonten ing Masjid Al-Mukhlasin dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kelak kita di yaumul kiamah memperoleh syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik semuanya yang kami hormati, kula teng mriki menengani pembawa acara dalam kegiatan pengajian malam ini dalam rangka Nuzulul Quran, gitu ya. Jadi malam ini pengajian dalam rangka Nuzulul Quran. Bener supaya boten kecetak gitu nggih. Nah, alhamdulillah kata si Kang Pak Kiai Rafiq sampun dugi. Marilah kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan umul kitab hasil maqasidana maqasidatin wa dunya wal akhirah rida ila syara'i rasulillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, untuk acara berikutnya menika pertama mari pembukaan sampun kita buka dengan umul kitab. Yang kedua nanti bacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Ananda Arlian Saputra, putra dari Bapak Janji Saputra dari Klaten. Terus kemudian acara ketiga nanti sambutan yang akan disampaikan oleh beliau panutan kita semuanya, sesepuh kita nggih menika Bapak Edi Purnomo. Terus kemudian acara yang keempat adalah khataman Quran, karena tadi pagi kita sudah menyelesaikan khatmul Quran bil ghaib atau jadi juz 1 sampai juz 30, dan ini nanti ada bacaan yaitu mulai dari Wadduha sampai dengan An-Nas yang akan dibacakan oleh anak-anak kita, dan kemudian selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Rafiq. Alhamdulillah sudah sampun rawuh. Dan alhamdulillah rekan-rekan yang tadi pagi membaca Al-Quran bersama-sama, yaitu dari teman-teman santri Al-Aswa asuhan pun Romo Kiai Syofi sampun rawuh. Dan monggo kita awali mawon untuk menyingkat waktu, yaitu acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Arlian. Kami persilahkan. Sebentar. Kejadian saya. Berdiri aja. Ketiga apa? Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wawasan Al-Quran yang sangat merdu menyentuh dengan hati. Semoga memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita termotivasi, khususnya anak-anak kita, ananda-ananda ini, semoga semakin termotivasi untuk belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dengan fasih. Nah, untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Ketua Takmir kita, Bapak Edi Purnomo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Rafiq PhD, yang saya tahu di belakang cuma ada PhD-nya. Karena itu perasaan saya pencapaian akademis tertinggi, PhD atau doktor. PhD ini biasanya dari luar negeri, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Ketua RW yang rangkap jabatan jadi juga wakil ketua takmir. Yang saya banggakan anak-anakku yang tercinta, ibu-ibu yang di belakang sudah khatam berapa kali? Alhamdulillah 1 kali, dengan semangat semuanya senyum. Dan bapak-bapak khatam 1 kali. Khatam 1 kali kecampuran teras masjid. Jadi sebagian kecampuran teras masjid, separuh pesertanya. Ya, kita semua paham bahwa betapa Al-Quran ini menginspirasi kita, menjadi tuntunan kita, menjadi ada yang bilang sebagai manual booknya atau buku petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bagaimana nanti penjelasan selanjutnya itu kita berharap dari Ustadz Rafiq akan menjelaskannya. Tapi pada dasarnya saya ingin pertama-tama mengucapkan terima kasih pada Ustadz Rafiq atas kedatangannya pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang telah menyelesaikan juz Al-Quran dan juga ibu-ibu dan anak-anakku sekalian. Semoga semua yang dilakukan mendapatkan berkah dari Allah SWT dan kita diberikan keselamatan dan kesejahteraan dalam menjalani hidup di dunia dan nanti di akhirat nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah yang saya hormati, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Juga penghargaan khusus kepada Ananda Haris yang tadi sudah seharian penuh menamatkan Al-Quran di Masjid Amulasin ini, dan kebetulan beliau ketua panitianya pada kesempatan Ramadan 1445 Hijriah ini yang sangat memberi warna di dalam pelaksanaan Ramadan di Masjid Al-Mulasin ini. Semoga apa yang beliau berikan menjadi amal dan memperkaya hasanah
kegiatan di Masjid Al-Mulasin ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun sangat sambutanipun saking dari Pak Edi Purnomo. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembacaan khataman Quran, yaitu surat Wadduha sampai dengan An-Nas yang akan dibacakan oleh anak-anak kita. Nah, ini anak-anak didik kita, Pak, anak-anak TPA kita di Masjid Al-Mukhlasin gitu. Nah, yang membaca Al-Quran tadi yang 30 juz, dari juz 1 sampai juz 30 itu teman-teman kami. Mohon maju ke depan, Mas. Ada Mas Wafa, ada Mas Jiri, ada Mas Haris. Monggo maju ke depan sini. Ini santrinya Pak Kiai Sofi. Ya, ini santrinya Pak Kiai Sofi yang seharian tadi di Masjid Al-Mukhlasin. Nah, mohon nanti Bapak Ibu derek maaf sih, derek membaca sareng-sareng gitu, mengikuti bacaan yang dipantunkan oleh anak-anak kita. Langsung aja dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadna
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin qatibatin khadi'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awwalaha yawma idzin yasurun nasu asqalaha
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يذوق اليتيم ولا يرد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر
إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم ربنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Khatmil Quran sampun rampung. Monggo kita berdoa sareng-sareng terkait doa menika kita sunaken kalih beliau Pak Kiai Rafiq untuk memimpin doa khataman Quran. Misalnya nggak baca dulu. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا بالخيرات رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا التي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل خير عمرنا آخره واجعل خير أعمالنا خواتمه واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك.
اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرة غير مخز ولا فاضل. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون عليه مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا عسرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم ووفقنا إلى الحق وإلى طريقك المستقيم واغفر لنا إنك الغفور الحليم وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا وارزق أولادنا وطلبتنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا وإياهم من أهل العلم والقرآن والخير واجعلنا وإياهم من أهل العلم والقرآن والخير واجعلنا وإياهم من أهل العلم والقرآن والخير ولا تجعلنا من أهل الشر والضير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang menika sampun ditungani Bapak Ibu sedaya rasane mesti beda mangke. Nek dereng ditungani kalau sampun ditungani niku rasane benten biasane. Mugi-mugi mangke tambah gurih tambah berkah dumateng kita sedaya ingkang rawuh. Amin ya rabbal alamin. Acara ingkang tanjutipun inggih menika Maidul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Ahmad Rafiq. Tema menika terkait dengan Al-Quran dan sosial budaya karena memang beliau pakarnya di bidang itu. Jadi kami nyuwun kalih beliau untuk kersa dan alhamdulillah beliau saged mengisi acara di malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau. Mimbar Pak, mimbar. Nampak saja. Kene nek kesuwen ingkung terbang ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana baba hikmatika wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Faqala Allah ta'ala aidan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para yai, para ustaz, para guru-guru agama, para sepuh bini sepuh, Bapak Ibu jamaah sekalian, mobil khusus Ketua Takmir Masjid Al-Mukhlasin dan seluruh jajaran pengurus ketakmiran Masjid Al-Mukhlasin yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kita sehat sampai malam hari ini, masih beri kita kesempatan sampai malam hari ini, masih menikmati indahnya Ramadan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala terima semua amal kebajikan, amal ibadah kita sepanjang Ramadan. Beri kita panjang umur menyelesaikan Ramadan tahun ini dan beri kita panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sisa umur kita dijadikan oleh Allah sebagai jalan untuk menambah amal kebajikan, menghapus dosa-dosa yang sudah lewat, dan mudah-mudahan umur yang kita jalani menjadi hujjah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Kisah direngi mulai kula senang nek ngaji berdiri iku biasanya ora kuat lama, Pak. Iku nek duduk iku yo sak jam minimal nek duduk, Pak. Nek ngadeg iku yo nek sak setengah jam ya sak kuatnya ngadeg ya. Walaupun nek cekelan ya tetap duduk nek berdiri. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kumpul sama-sama. Tadi kita sudah khatamkan Al-Quran. Berkhatam sambung deh ya. Sambung lagi nggih. Engko nanti sak khatam yang kedua mboten ingkung, Pak, motong kambing. Khatam yang motong kambing. Kambing guling nek mboten ya kambing sing guling-guling gimana itu. Nek kambing guling ku dipangan, nek kambing guling-guling ditonton nih, Pak. Nggih. Mugi-mugi Allah beri kesempatan kita selanjutnya nggih. Nggih, ya nuzulul Quran niku pun ngaten, Pak. Nek nuzulul Quran niku isinya sing paling pokok ku ya maca Quran. Nek maca Quran pun dimaca pun rampung acara kita. Nek ini rahmatnya Gusti Allah niku pun turun niku. Ujar Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laisal alifu lamun wa lamun harfun wa mimun harfun wa laisa alif lam mim harfun walakinnal alif harfun wal lam harfun wal mim harfun falikulli harfin 10 hasanat. Ujar Nabi, bukanlah alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu sahuruf, lam itu sahuruf, mim itu sahuruf, falikulli harfin 10 hasanat. Dan setiap huruf yang kita bacakan akan berlimpah menjadi 10 kebajikan. Berapa banyak tadi ayat Al-Quran yang kita baca dari surah Ad-Duha sampai An-Nas, maka sebanyak itu kali 10. Tapi usah nganggo kalkulator ya.
kali 10 wis entuk kebajikannya malam ini piro. Kira-kira cocok lah benten karo ingkungnya gitu kan. Mboten usah dihitung ngaten nggih. Jadi kebaikan utama malam hari ini adalah bacaan Al-Qur'an tadi. Nek jatah kula cuma sekedar nambah-nambahi mencukupkan syarat mangan ingkung bar niki. Kula cukupkan syarat mawon. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Pamit kula mau cerita beberapa 1 2. Niatnya sih kula mau 3 cerita, tapi nek sanampungnya waktu, Pak. Nek waktunya habis 1 cerita ya sak cerita mawon nggih. Pokoknya nek sak berapa ketemunya. Kula mau cerita tentang 3 cerita tentang bagaimana Al-Qur'an Allah turunkan kepada kita, lalu kemudian tidak hanya menjadi petunjuk dalam pengertian makna, tapi dia juga menjadi petunjuk yang mengatur perilaku kita, mengatur tindakan kita, bahkan bagi kita yang mungkin tidak paham maknanya. Orang Arab yang nggih paham bahasa Arab, tapi belum tentu orang Arab juga paham bagaimana memaknai. Nih sebagian besar kita mungkin kalau tidak membuka tafsir, tidak membuka terjemah ya orang ngerti maknanya. Paling banter sing ngerti makna sing kabeh ngerti kok alhamdulillahi rabbil alamin. Kalian apa Pak? Innalillahi. Oh, napa meneh sing paham? Astaghfirullah al-azim. Napa meneh ayat di Quran sing gampang pahamnya? Qul huwallahu ahad. Nah, itu gampang niku. Tekan Allahu samad iso beda-beda, ana sing paham ana sing ora. Nggih. Tetapi Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah 14 abad yang silam kepada Kanjeng Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyentuh tidak hanya orang Arab, tapi menyentuh seluruh umat manusia, bahkan sampai kita dengan caranya masing-masing. Maka itu ketika Allah Subhanahu wa taala ngendika, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah sebut 2. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan di mana di situ diturunkan Al-Qur'an. Al-Quran itu paling tidak punya 2 fungsi. Pertama, ujar Allah, hudal linnas, dia menjadi petunjuk bagi manusia. Dan manusia itu yusak banyak-banyaknya manusia. Orang Arab yang menungsa, ya kita yang manusia. Orang yang paham bahasa Arab niku manusia. Orang yang tidak paham bahasa Arab itu juga manusia. Orang yang hidup bersama Nabi niku ya manusia. Ngapunten Pak, niki pun selesai pemilu jadi mboten napa-napa nggih Pak. Nggo jari ngaten nggih, aman nggih nggo jari. Nek kalau musim pemilu kemarin hati-hati nggo jari wae. Niku iso salah ya Pak. Ini pun rampung ya. Walaupun masih sidang MK ya. Isi sidang MK itu mboten napa-napa. Jadi ini urusan jari ki ora ono urusan karo pemilu kemarin. Apa kayak gini mawon nggih. Manusia itu baik yang paham bahasa Arab ataupun tidak, yang alim dan yang tidak alim, yang hidup bersama Nabi atau hidup jauh dari Nabi seperti kita semuanya. Semua manusia yang kata Al-Quran, dia bisa dapat petunjuk dari Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kata Allah hudan linnas. Tetapi tidak hanya sekadar hudan linnas, dia juga wabayyinatim minal huda wal furqan. Dia juga berisi penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, dan dia juga berisi al-furqan, sesuatu yang bisa membantu kita, petunjuk yang membantu kita untuk yang membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Nah, yang bagian kedua ini orang lalu kemudian membutuhkan ilmu yang lebih. Orang kudu faham tafsir, orang kudu faham hadis, orang kudu faham sejarah, orang kudu paham kaidah-kaidah tafsir. Untuk apa? Agar orang bisa mendapatkan penjelasan dari dalam Al-Quran. Tapi kalau yang pertama tadi, petunjuk dia bagi seluruh umat manusia, siapa saja bisa mengambil petunjuknya. Nah, bismillah. Sapasal. Kalau mau cerita bagian bagaimana manusia orang banyak niki bisa ngambil petunjuk. Adik-adik sing urung paham bahasa Arab pun iso mendapat petunjuk dari Al-Quran. Kayaknya pas kemarin kulo ngaji, kulo pun cerita lampu merah, lampu kuning ya Pak ya. Si kelingan buatan panjenengan.
Masa diulangi lagi? Ulangi lagi ya? Ngaten bangke cerita petunjuk, gue cerita petunjuk. Ya cerita petunjuk. Jadi nggambarkan petunjuk tuh ngaten, Pak. Petunjuk niku sak pasal. Ngikuti petunjuk ke pasal sing beda. Iku dua perkara sing beda. Ini contohnya kayak nopo? Contohnya kayak lampu abang hijau. Nek kula takon panjenengan, lampu merah tandanya berhenti, lampu hijau tandanya, lampu kuning tandanya, lampu kuning tandanya tenan nopo? Panjenengan pas lampu kuning nopo? Malah ngegas nggih. Nah kan? Artinya kabeh nggih paham petunjuknya, tapi belum tentu semua bisa mengikuti petunjuk tersebut. Lah iku Quran dengan kita sehari-hari itu yang ngaten. Petunjuknya tuh sebenarnya cetok welo-welo cara wong Jawa iku wis ketok kelihatan. Ku kayak wong nek ono tanda P disilang. Maknane napa, Pak? Napa, Bu? P disilang napa maknane? Dilarang. Kira-kira ono motor parkir mboten di bawahnya. Wakeh, masa akeh banget biasanya. Nek S disilang tandane dilarang berhenti. Itu harusnya B disilang ya, Pak ya. Nek dilarang berhenti itu B disilang. Ini ke S disilang apa? S disilang dilarang stop. Kira-kira ono mobil stop mboten di bawahnya. Ini ono tulisan dilarang buang sampah di sini. Kira-kira ono sampah mboten ning ngono? Wakeh iku biasanya mergo akeh sampah iku ono tulisan dilarang buang sampah di sini. Nek tempat sampah sing tulisannya sampahnya di sini iku malah biasanya kosong. Nek tempat sampahnya. Nggih bismillah. Yaitu petunjuk. Quran sebagai petunjuk itu dia ada di depan kita. Cuma masalahnya kadang-kadang menjadikan dia sebagai petunjuk itu sak perkara sing beda meneh. Niku sak pasal. Jadi ku dua pasal yang berbeda. Kadang bisa dengan mudah kita memahami, tapi belum tentu bisa dengan mudah kita mengikuti. Gampangannya, ini contoh gampang. Al-Ikhlas hafal kabeh iki, Pak. Hafal. Ayat kedua Al-Ikhlas Gusti Allah mendika. Allahus Samad. Allah lah As-Samad. Huwallazi turfa'ul hawaiju ilaih. Sebagian ulama menafsiri yang disebut dengan As-Samad itu adalah zat yang semua hajat manusia turfa'u ilaih. Itu dinaikkan kembali kepada dia. Jadi semua hajat, makanya kita sering diterjemahkan ke bahasa Indonesia As-Samad itu dengan tempat bergantung segala sesuatu. Nah, orang sing maca As-Samad petunjuknya sederhana. Boleh bergantung kepada manusia tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena manusia bisa memenuhi, bisa tidak, bisa mampu atau tidak memberi kemauan kita. Maka lalu kemudian kalau bergantung kepada manusia, sesekali dia tidak bisa memenuhi, enggak usah gelisah dan tak usah marah. Tapi kita, enggak bisa nih tuh. Nek sudah pengen sesuatu, apalagi ibu enggak gitu ya Bu ya. Tonggo sebelah tuku kulkas 2 pintu, langsung jawil, Pak, belikan yang 3 pintu. Kontrakan apa kulkas Bu? Ini kontrakan apa kulkas? Kok beli 3 pintu? Kok golek sing 3 pintu? Emang ada kulkas 3 pintu? Nggak ada. Tangga tuku motor ban 2. Pak, beliin yang bannya 3. Pokoknya kudu beda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad itu sederhana. Perintahnya sederhana. Bergantung hanya kepada Allah. Kepada manusia boleh, kita boleh berhajat kepada manusia, tetapi tidak boleh kita menggantungkan hajat kita kepada manusia. Kita boleh minta berhajat kepada manusia. Wong pasti no. Kalau pakai baju niki hajat kulo ya kali menungso. Kepada siapa? Kepada tukang jahit baju. Hajat kulo kepada tukang jahit. Enggak mungkin kulo ndonga karo Gusti Allah, ya Allah, turunkan kain baju dari langit yang mboten. Hajat kulo kepada manusia.
Nek niki mimbar niki hajat kita kepada manusia. Kepada siapa? Oh, kepada tukang yang bisa membuatnya. Minum niku hajat kita kepada manusia, kepada orang yang mengolah air masuk lalu ke dalam botol. Niku hajat kita kepada manusia. Tetapi Allahus Samad itu mengingatkan, jangan habis-habisan menggantungkan hajat itu kepada manusia. Dalam batas-batas kemanusiaan, gak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, itu kita melanggar Allahus Samad. Sederhana. Tapi kira-kira seberapa sering kita kalau sudah berhajat kepada manusia, kayaknya pasrah bongkoan. Pokoknya dah, wah, karena saya, nah, di Bismillah. Oke, belum mulai loh ceritanya, ini belum mulai ceritanya. Sekarang kalau mau cerita, ini baru cerita petunjuknya. Nah, dari cerita petunjuk ini, kalau mulai cerita pertama. Pokoknya nek cukup waktu 3, nek nggak cukup saat cerita mau. Separuh 1,5 ya. Nek 1,5 cerita kedua nek nanggung gue. Oke, cerita pertama. Satu ketika Gusti Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an. Ujar Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin," kata Allah. Dan kami turunkan di dalam Al-Qur'an itu apa yang bisa menjadi obat dan jadi rahmat bagi bagi orang-orang yang beriman. Para ulama lalu kemudian beda pendapat membaca ayat ini. Sebagian ada yang menafsiri wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un. Min dan ma di situ menunjuk litab'in. Lalu mereka bilang bahwa sebagian Al-Qur'an itu bisa jadi obat dari penyakit-penyakit tertentu. Sebagian yang lain katakan seluruh Al-Quran itu bisa jadi obat bagi sebagian penyakit. Dah, udah dua nih ulama beda pendapat. Satu bilang sebagian ayatnya, satu bilang ayatnya semua, sebagian ayatnya untuk penyakit tertentu. Yang lain bilang enggak, seluruh ayat untuk sebagian jenis penyakit. Nah, karena itu maka lalu kemudian sebentar. Itu saya pasal dulu tafsirnya. Tafsir yang kedua, para ulama beda pendapat lagi. Syifa'un disebut Quran ini sebagai obat. Tunggu dulu. Obat buat apa? Sebagian ulama merujuk kepada ayat yang lain, syifa'un lima fis sudur. Kalau begitu, Quran ini buat obat penyakit hati. Makanya kalau ada lagi gelisah, baca Quran. Nah, ini cerita. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kalau lagi ada masalah datang sama Nabi, diceritain sama Nabi, disampaikan oleh Nabi ayat Al-Quran. Karena orang Arab, mereka paham ayat ini, ya sudah selesai masalah. Maka jadi obat dari masalah mereka. Tapi ulama lain katakan, Imam Al-Qurtubi katakan, oh bukan, kata Imam Al-Qurtubi, dia tidak hanya untuk penyakit hati, tapi dia juga bisa untuk penyakit fisik. Mulailah makanya lalu kemudian, Quran itu kata Imam Al-Qurtubi bukan hanya mengobati penyakit hati. Jadi kalau lagi gelisah, lagi gelisah saja baca Quran. Oke, bayangkan baca Quran tuh kayak gini, obat hati itu. Quran itu kayak surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anak sekarang nggak bisa saya ngasih contoh. Saya bisa ngasih contohnya sama bapak ibu yang zaman Siti Nurbaya. Mana bapak ibu Siti? Ini panjenengan yang zaman Siti Nurbaya. Ini adik-adik pun nggak tahu Adik-adik pernah surat-suratan nggak dek? Nulis surat ngaten dek? Dari ke siapa dek? Oh, dapat surat dari bapak. Oh, dapat guru. Dapat surat, teguran. Bener juga. Buatan kepikir kalau nih bocah-bocah zaman saat ini juga ngerti surat ya. Pada
Padahal sing bapak ya itu juga itu bener juga deh. Sing bapak maksud itu ngaten deh. Sing bapak maksud nih Bu, nek simbah deh. Takon simbah, nek bapak ibumu juga belum deh. Nek anak seumur iki mungkin bapak ibunya lebih muda dari kula. Nek niki sulung ya, Pak. Wong anak sulung kula pun umur 23 kok. Anak 24 mau iya 23 ring, dua-dua jalan 23. Anak sulung kula pun 23. Nggih, berarti nek adik iki nek sulung berarti bapaknya lebih muda dari kula. Nek sampai seumur kula mawon sing ngrasani mungkin masih merasakan. Nek berjauhan kan dulu kan kirim surat. Wah, si bapak kerja di mana, si ibu tinggal di Jogja, si bapak kerja di Jakarta. Seminggu sekali kirim surat. Oh mahal perangko ya Pak ya. Kirim surat sebulan sekali ya. Seminggu sekali mahal ya perangkonya. Kirim surat. Nanti sampai surat itu di tujuan dibaca oleh ibu di rumah. Bapak mengabarkan keadaan bapak di sini baik-baik saja. Mudah-mudahan ibu dan anak-anak demikian pula adanya. Nanti bersama ini bapak kirim wesel. Nah weselnya itu yang penting. Yang penting weselnya itu ya bukan suratnya. Udah sekali ini baca surat sekali, baca informasi kan, baca berita. Ada berita di surat itu. Bapak masih di sana seminggu 2 minggu belum datang surat baru. Ambil lagi surat yang lama, liatin lagi. Besoknya dilihat lagi suratnya. Melihat kedua, melihat ketiga, sudah nggak mikir lagi isinya. Tapi dibaca. Tapi yang dibayangkan apa? Oh bapak datang. Oh, surat ini menjadi pengganti bapak. Oh, karena bapak di sana. Oh, bapak sing jauh di sana, surat ini jadi penggantinya bapak. Diliatin gitu. Melihat kedua, melihat ketiga, informasinya kan sama kan? Beritanya sama di dalam surat itu. Beritanya tidak berubah, tetapi sekarang rasa hatinya sudah berbeda. Kenapa? Karena membaca kedua dan ketiga itu diikuti dengan rasa kangen, dengan rasa cinta. Lalu kemudian akhirnya apa? Udah nggak peduli lagi kata-katanya apa. Yang penting dibaca, merasa seakan-akan bapak ngobrol sama kita. Oh begitu seterusnya. Kayak itu sebenarnya orang dengan Al-Quran. Begitu sebenarnya orang dengan Quran. Kita baca, bisa jadi kita tidak paham maknanya. Tapi ini surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lalu kemudian setiap jengkal huruf itu sebagai kalamnya Allah, kita sedang seakan-akan sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau orang sudah jatuh cinta, kata-kata itu tidak penting lagi. Orang kalau sudah jatuh cinta kan kata-kata nggak penting. Yang penting itu hadir bersama. Saya begitu Quran. Begitu Quran bagi orang yang mencintai Quran. Begitu Quran bagi orang yang merasakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sebut Quran itu rahmat. Dia kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Safasal. Jadi dia obat buat hati. Jadi obat buat hati, buat hati. Tetapi Imam Al-Qurtubi bilang enggak, dia juga buat obat buat fisik. Obat buat fisik. Yang obat buat fisik ini sampai sekarang akhirnya jadi tradisi pengobatan. Contoh paling gampang. Imam Al-Qurtubi lalu kemudian mengutip riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Jadi dulu di zaman Nabi ada kejadian. Ini ada kejadian. Serombongan sahabat lagi jalan lewat di satu kampung. Di kampung itu kebetulan tidak ada laki-lakinya. Jadi laki-lakinya sedang pergi berburu semua. Yang tertinggal hanya perempuan dan Sayyidul Hay. Sayyidul Hay itu kepala suku. Nah, sahabat-sahabat ini minta tolong kepada orang kampung, minta sekedar dijamu minum karena capek habis perjalanan. Falam yudayyifuhu. Tetapi mereka tidak mau tidak mau melayani mereka sebagai tamu. Kenapa? Kata mereka, laki-laki di kampung kami tak ada. Gak mungkin kami menerima laki-laki masuk karena tidak ada laki-lakinya di sini. Ya sudah, berarti nggak dijamu kan? Sebenarnya hanya sekedar minta dijamu untuk minum.
Tapi tidak berapa lama kemudian datang seorang perempuan dari dalam kampung tadi menemui sahabat-sahabat tadi. Lalu bilang sama para sahabat tadi, "Akana fikum raq?" Apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Ruqyah itu bukan yang kayak jin gitu. Itu sekarang ya, jin kan kalau sekarang begitu kan ruqyah. Ruqyah itu ya mengobati, menghilangkan penyakit. Jadi bayangan itu bukan, kalau sekarang kan yang namanya ruqyah itu kayak a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ada yang panas enggak deh kupingnya deh? Yang panas kupingnya ada tanda-tanda. Nah, akana fikum raq, kata si perempuan, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Kenapa? Oh, Sayyidul Hayy, kepala suku kami ada di dalam tenda. Dia lagi sakit. Ada sejumlah riwayat, wa fi riwayatin dia sakit karena digigit kalajengking. Riwayat yang lain katakan dia sebut hanya sakit saja. Tiba-tiba berdiri seorang sahabat. Sahabat yang lain bingung. Kenapa? Karena sahabat yang berdiri ini bukan tabib dan tidak pula punya rekod dia bisa ngobatin orang. Berdiri saja, lele apa ini? Diikutinya si perempuan ini tadi. Masuk ke tenda. Selesai. Tidak berapa lama balik lagi ke rombongan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain tanya, "Ente ngapain?" Ya nggak ngapa-ngapain katanya. Aku masuk saja ke tenda, lalu kemudian aku minta air, aku bacakan surah Al-Fatihah, lalu kemudian aku usapkan kepada si sakit tadi. Bingung sahabat. Loh, Nabi kan nggak pernah ngajari begitu. Nabi nggak pernah ngajari orang kalau sakit bacain Fatihah. Saat itu Nabi belum pernah ngajari. Udah sahabat sama-sama sahabat mulai chat itu ngobrol ini. Chat tahu kan dek chatting? Oh, ada chatting mau tahu mulai chatting. Tapi nggak pakai HP, chatting tuh ngobrol. Mulai ngobrol. Aduh, gimana ini? Nabi nggak pernah ngajarin, tapi kok dia lakukan itu. Tidak berapa lama datang lagi si mbak-mbak ini tadi, yang mbak-mbak orang Arab kan? Mas, Anda semua diundang oleh kepala suku kami untuk ke tendanya. Dia mau menjamu kalian karena dia mau berterima kasih sudah disembuhkan. Muncul masalah kedua. Masalah pertama kan belum selesai ini. Sahabat masih bingung. Nabi nggak pernah ngajarin orang sakit diobati pakai Fatihah. Ini sahabat ngobatin pakai Fatihah. Ternyata ampuh, sembuh. Tidak sekedar sembuh, sekarang gara-gara sembuh kita mau dijamu. Kan bingung sahabat. Loh, pakai Qur'annya aja Nabi belum pernah ngajarin. Gara-gara pakai Qur'an kita dapat upah, dapat makanan. Boleh apa enggak? Sayangnya saya bolak-balik baca hadis, baca syarah hadis, belum ketemu riwayat yang menjelaskan kemudian siapa sahabat yang mau makan, siapa yang enggak. Kan dari tadi sebenarnya pengen makan kan? Dari tadi pengen makan, ini sekarang pas giliran mau dikasih makan bingung. Boleh apa enggak? Karena sabab makannya gara-gara pakai Quran. Masuklah ke dalam tenda. Dalam riwayat diceritakan mereka disuguhi daging dan susu. Orang Arab ngaten Pak, bukan nasi Pak. Daging dan susu. Sudah selesai dari itu ngobrol para sahabat semua. Udah deh, gini dah. Nggak usah ngobrol ke siapa-siapa. Kita punya dua masalah sekarang. Masalah pertama, ada orang sakit dibacain Fatihah. Masalah kedua, gara-gara dibacain Fatihah dia sembuh, kita dapat makan. Boleh nggak ngambil makan dari ngambil upah kan? Nggak ngambil upah kan? Boleh apa tidak ngambil upah? Oh udah, kita diam, gak usah cerita. Besok ketemu Nabi di Madinah baru kita ceritakan. Pulang mereka ke Madinah, ketemu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung rombongan lagi cerita sama Nabi, ya Rasul, ini ada kejadian begini. Apa jawab Nabi? Untuk yang pertama, Nabi jawab begini, wa ma adrakta bi anna fiha ruqyah. Bagaimana bisa kau tahu kalau di situ ada alat buat meruqyah, ada obat? Ini pertanyaan maknanya positif. Artinya Nabi bilang boleh. Nah, udah selesai masalah pertama. Dari sinilah para ulama ceritakan berkembang tradisi pengobatan dengan menggunakan bacaan Al-Quran. Makanya ada orang sakit bacain Quran. Lah itu pun dicontohi dari sejak zaman Nabi dan ditakrir oleh Nabi perlakuan sahabat ini tadi. Jadi orang sakit boleh dibacain Quran. Boleh dibacain Quran, bacain Quran. Doanya apa? Berdoa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri
Bukan. Karena di dalam Al-Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepada Engkau kami memohon pertolongan. Sampai ke sini berkembang macam-macam itu. Ada yang ditiupkan di air, di macam-macam diminumkan, itu semua. Jadi berangkat dari cerita Nabi ini tadi. Berkembang tradisi pengobatan di dalam Islam dengan menggunakan doa-doa dan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Jadi Dek kalau lagi sakit baca Quran nih Dek ya. Baca Quran lagi sakit. Tetapi kalau kakinya luka, ya jangan baca Quran sehataman, tutup dulu lukanya baru baca Quran. Jangan dibacain Quran berharap lukanya langsung ketutup. Dia mboten. Tapi artinya pertama dulu ini menjawab pertanyaan tadi. Kalau begitu Quran itu tidak hanya obat buat hati, dia juga bisa obat buat fisik. Yang kedua, makan tadi. Yang makan tadi, apa kata Nabi? Nabi cuma bilang begini, masih ada sisanya enggak? Kalau ada sisanya kata Nabi, aku juga mau ikut makan. Kalau begitu boleh apa tidak? Boleh, Nabi juga mau makan. Karena itu makanya guru ngaji boleh dibayar. Karena orang boleh dapat upah dari Al-Quran. Imam Al-Bukhari menceritakan hadis ini di bawah judul Babu Jawazi Akhdil Ujrati Bil Quran. Boleh kata Imam Bukhari mengambil upah dengan Al-Quran. Dasarnya cerita hadis ini salah satunya. Makanya kalau begitu, kalau bayar guru ngaji jangan sedikit, bayar yang mahal. Guru ngaji, maksud guru ngaji Quran loh, guru ngaji. Kenapa? Karena kata Quran, la tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau perjualbelikan ayatku dengan harga yang murah. Makanya guru ngaji minta dibayar mahal jadinya. Saya ngajarin ngaji. Tapi benar juga sih, masa guru les mahal, guru ngaji enggak? Wong guru ngaji itu dunia akhirat loh. Guru ngaji bacaan Quran itu. Guru yang ngajari baca Quran itu nyiapin bekal dunia, nyiapin bekal akhirat. Guru les matematika nyiapin bekal dunia, ya bisa akhirat, bisa tidak, tapi ya kebawa ke akhirat juga sih. Hitung-hitungan, ngitung pahala berapa gitu kan, ngitung dosa berapa. Ya sama, semua guru mah kudu dihargai. Bismillah. Satu cerita, cerita pertama Mbak. Jadi cerita pertama, dari cerita itu, dari kejadian ini berkembanglah tradisi pengobatan. Maka di mana-mana akhirnya kita bisa ketemu macam-macam tuh. Makanya termasuk diantaranya orang meruqyah. Orang meruqyah itu ya dasarnya cerita ini. Para yai nek wong datang ngeluh sakit lalu kemudian berdoa minta doain. Loh itu dasarnya cerita ini. Cerita ini. Jadi tradisinya macam-macam di masyarakat kita. Kita datang kepada kiai minta doa, didoakan Pak Yai di air, airnya dibawa pulang. Ya cerita ini asalnya ya cerita ini. Asalnya cerita ini. Jadi itu cerita dari sejak masa Nabi dan para sahabat. Jadi ora usah gelo nek ana sing takon ngiku niup air minta air ono dalilne mboten bid'ah, ora usah khawatir. Iku ceritanya di masa Nabi dan para sahabat. Sapa-sapa. Cerita kedua. Nah, udah satu cerita, Pak. Udah mau makan, Dek? Sudah siap? Siap. Cerita kedua pendek deh. Tapi di dalam cerita kedua ini ada 3 cerita. Tapi kalau bikin cepat ceritanya, kalau mau cerita kasusnya surah Al-Ikhlas. Kan tadi mau Al-Ikhlas kita kan? Oke. Sebenarnya cerita ketiga tuh cerita tentang khataman. Tapi ini nggak cukup, nanti aja kapan-kapan cerita khatamannya. Kalau mau cerita Al-Ikhlasnya dulu. Cerita Al-Ikhlas. Al-Ikhlas hafal semua kita nggih. Ada 3 cerita, paling tidak ada banyak cerita sebenarnya. Kalau mau cerita 3 cerita saja dari ayat yang sama. Lagi-lagi nih ceritanya para sahabat dan para tabi'in yang lalu kemudian jadi tradisi di masyarakat kita sampai sekarang. Cerita pertama. Sekelompok orang musyrik, wa fi riwayatin Amir bin Adil yang datang. Sekelompok orang musyrikin ngirim putusan, datang sama Kanjeng Nabi. Bilang sama Kanjeng Nabi, ya Muhammad, sababta alihatan wa khalafta dina abaika. Muhammad, kau hujat Tuhan-Tuhan kami, kau tolak, kau salah-salahi agama orang tuamu dulu, agama nenek moyangmu. Maksudnya apa? Menyembah berhala. Muhammad Nabi melarang mereka untuk menyembah berhala, untuk menyembah Allah. Lalu kemudian mereka bertanya kepada Kanjeng Nabi,
ya Muhammad, apakah engkau membutuhkan harta? Fa'agnainaka. Atau ya Muhammad, akunta majnunan, atau engkau lagi gila? Kalau kau gila, fa'asfainaka, oke, kami sembuhkan kau. Atau engkau lagi punya syahwat, pengen dengan seorang perempuan, fa'angkahnaka, tak kawinkan engkau dengan si perempuan itu. Mereka bilang, tapi ya sudahlah, jangan kau hina lagi Tuhan kami, jangan kau salah-salahin lagi Tuhan-Tuhan kami yang berhala-berhala ini. Apa jawab Nabi? Aku tidak fakir, aku tidak majnun, kata Nabi, dan aku juga tidak punya syahwat dengan perempuan. Kuntu Rasulullah. Aku, kata Nabi, Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian akhirnya orang Quraisy tanya sama Nabi, ya Muhammad, sif lana rabbaka. Kalau begitu coba jelaskan kepada kami siapa Tuhanmu itu yang kau ajak kami untuk menyembah. Lalu kemudian turunlah surah Al-Ikhlas. Nabi dibekali oleh Allah, katakan ya Muhammad kepada orang Quraisy itu, orang musyrik itu, qul huwallahu ahad. Allah itu satu, tidak banyak kayak berhala-berhalamu itu. Tanya lagi mereka, bagaimana ya Muhammad, berhala kami ribuan itu saja tidak bisa memenuhi hajat kami yang begitu banyak orang ini. Lalu kemudian turun ayat kedua, Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu, bukan berhala-berhalamu. Berhalamu itu bergantung kepada engkau. Tuhan itu harusnya tempat kita bergantung segala sesuatu. Enggak kayak berhalamu. Berhalamu itu kinclong karena sebab kau yang licinkan dia. Berhalamu itu besar karena kau yang bikinkan dia. Berhalamu itu harum karena kau yang bikin dia harum-haruman. Berhalanya nggak bisa ngapa-ngapain. Berhalanya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau begitu sebenarnya berhala itu yang berhajat kepada engkau. Tapi Allah itu bukan begitu. Allah itu kita yang menggantungkan hajat kepada dia, bukan dia yang berhajat kepada kita. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan. Enggak kayak Tuhan-Tuhanmu itu. Katamu yang gede bapaknya, yang kecil anaknya. Malaikat-malaikat anak-anak Tuhan. Enggak. Tuhan itu ya satu, dia tidak punya awal dan dia tidak punya akhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Tuhan Allah itu, kata Nabi, tidak ada yang setara dengan dia. Enggak kayak berhala-berhalamu. Latakmu itu berkompetisi dengan Uzza. Uzzanya berkompetisi dengan Manat. Tuhan-Tuhanmu itu kau saing-saingkan satu sama lain. Yang gede itu punya orang kaya, yang kere Tuhannya kecil pojok sana. Yang gede Tuhannya mepet Ka'bah, yang kere Tuhannya jauh dari Ka'bah. Yang gede karena mepet Ka'bah, kalau tawaf putarnya kecil sedikit. Tapi yang kere, yang miskin, Tuhannya kecil ada di ujung sana, kalau tawaf jadi jauh putarannya. Tuhan-Tuhanmu saling bersaing satu sama lain. Tapi sebenarnya yang bersaing siapa? Yang punya berhala. Berhalanya nggak ngapa-ngapain, diem aja berhalanya. Ya kayak main boneka. Dia punya boneka nggak deh? Punya boneka nggak? Punya. Bonekanya bisa gerak nggak deh? Oh, nek bisa gerak itu anu deh. Apa film apa? Oh digerain lah, iya. Ya sama begitu. Berhala itu ya kayak kuduki, dia berhajat kepada manusia. Sudah turun ayat itu, selesai. Jadi Al-Ikhlas pertama kali turun mau ngasih tahu orang kufar Quraisy siapa Allah yang kudu disembah. Dan orang kufar Quraisy gak bisa jawab lagi. Dah, selesai satu cerita. Cerita kedua. Cerita kedua. Nabi hijrah ke Madinah. Nabi tinggal di Madinah. Nabi bikin masjid. Dikenali masjid sebagai Masjid Nabawi. Di sisi masjid itu rumahnya Kanjeng Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang dulu Masjid Nabi itu tempat orang kumpul tiap Jumat. Sholat sehari-hari itu orang di sekitar situ. Yang jauh-jauh mereka punya masjid kecil-kecil. Kalau di tempat kita sekarang kita sebut musola. Dulu masjid semua.
Dulu kalau kita sekarang itu musala, tempat kecil-kecil. Itu ada sahabat-sahabat yang jadi imam di sana nanti. Ada sahabat-sahabat yang gantian jadi imam. Nah, ada masalah. Ada sahabat yang jadi imam di Masjid Quba. Tiap kali ngimamin sholat, dia selalu baca surah Al-Ikhlas, baru baca surah yang lain. Kadang-kadang gak baca surah yang lain, hanya baca surah Al-Ikhlas. Akhirnya sahabat yang lain komplain kepada dia, Mas, ente kalau ngimamin Al-Ikhlas aja terus, kayak gak ada yang lain gitu kan. Boya ganti-ganti, sekarang Al-Ikhlas, besok surah lain. Apa kata dia? Aku nggak bisa meninggalkannya. Wa fi riwayatin dia, ya aku nggak bisa meninggalkannya. Kalau kalian tidak nyaman begini, ya sudah, tidak usah. Aku tidak akan mengimami kalian. Aku tidak akan mengimami kalian lagi. Kalian cari. Tapi kalau disuruh aku meninggalkan membaca Al-Ikhlas dalam sholatku, nggak bisa aku. Aku kudu baca Al-Ikhlas terus. Woi. Akhirnya ada sahabat yang tak mau bermakmum ke dia, ada yang tetap mau bermakmum ke dia. Satu ketika sampailah berita ini kepada Nabi, dilaporkan sama Nabi. Kalau kita ada imam bacaan Al-Ikhlas terus, nggak bakal dilaporin sama takmir, malah seneng tuh makmum, malah cepat. Di zaman Nabi mah dilaporin, sholatnya pendek terus tuh dilaporin. Kalau kita surat panjang terus malah dilaporin gitu kan. Itu jangan lagi jadi imam, suratnya kepanjangan, kesel di kaki gitu kan. Di zaman Nabi mah enggak, imam baca surat pendek malah dilaporin sama Nabi. Adek kalau sholat baca surah apa, Dek? Ya, baca surah apa? Surat pendek apa surat panjang? Surat pendek apa, Dek? An-Nas, Qul ya, Qul hu, Atin, sama Al-Baqarah. Enggak apa-apa deh Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Lah kan pendek kan? Jadi pendek Al-Baqarah. Dek nih tak guyonan. Tapi jangan diingat ya deh ya, goyan aja. Paling ibu-ibu juga nggak bisa jawab, Bapak. Surah paling panjang dalam Quran apa deh? Surah? Bukan deh. Surah paling panjang dalam Al-Quran itu surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abud. Putar enggak ketemu dia nyari lakumnya gitu. Akhirnya adik TPA yang negor, lakum Ustaz. Si imamnya kan dredeg itu. Biasanya mah kayak gitu jomblo, habis lamaran, di belakang ada calon mertua, dites jadi imam gitu kan. Sama calon mertua tes jadi imam dulu gitu kan. Mau dites itu kan dredeg, Al-Kafirun jadi panjang banget gitu. Enggak ketemu nyari lakumnya gitu kan. Di mana lakumnya gitu kan. Yang gelisah mah adik-adik yang di belakang, lakum Ustaz. Yo kencang banget bilang biar segera dapat lakumnya. Dilaporkan sama Nabi imam ini tadi, ditanya sama Nabi, Kang serius ente sholat begini? Iya katanya. Kenapa? Dijawab oleh dia, uhibbuha hubban syadidan wa fi riwayatin uhibbuha hubban syadidan lima fihi min awsafillah. Aku begitu mencintai surah ini karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah beda sama yang pertama kan? Kalau cerita pertama tadi berdebat sama orang Quraisy. Cerita kedua enggak cerita berdebat lagi, tapi memang dia menikmati membaca Al-Ikhlas. Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap membaca Al-Ikhlas itu dia berasa sedang memanggil bertemu dengan Allah, karena sedang menyebut nama-nama Allah yang mulia. Kan kayak kita kan, kalau kita jatuh cinta sama seseorang, kita sebut berkali-kali itu nama, senang sekali kita menyebut nama itu berulang-ulang. Sahabat ini ya begitu, enak kata dia. Lalu apa jawab Nabi SAW? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintanya engkau kepada surah ini memasukkan engkau ke dalam surga. Oh, dek, maca Al-Ikhlas masuk surga. Cinta Al-Ikhlas masuk surga. Memang kita bisa jadi sama-sama mencintai Al-Ikhlas, tapi alasannya mungkin berbeda. Nek kita cinta Al-Ikhlas karena
Nah, sahabat tadi cinta Al-Ikhlas karena isinya. Tapi nggak penting, yang penting mencintai Al-Quran. Jadi mencintai Al-Quran karena merasakan kehadiran Allah, kata Nabi, adkhalakal jannah. Dah, selesai. Jadi cerita kedua, cerita tentang orang yang menghayati makna, lalu dia merasakan kehadiran Allah, begitu mencintai Al-Quran ini, dia baca berulang-ulang. Karena itu makanya sampai sekarang para ulama mengajarkan tradisi, boleh kita itu membaca Al-Quran berulang-ulang. Nih sangat suka Al-Fatihah, oh berulang-ulang. Makanya ada yang mengajarkan baca Fatihah 100 kali sehari, baca Al-Ikhlas 12 kali sehari, baca Al-Ikhlas 100 kali sehari. Ada yang merutinkan baca Al-Muluk, ada yang merutinkan baca Waqiah, ada yang merutinkan baca Yasin. Apa? Kembali ke cerita ini tadi, merutinkan membaca ayat-ayat tertentu, surah-surah tertentu dalam Al-Quran karena berharap keutamaan dari Allah, niku onoda lilna. Merujuk ke cerita ini tadi. Jadi boleh kita mencintai ayat-ayat Al-Quran lalu merutinkannya setiap hari. Cerita ketiga, terakhir deh. Cerita terakhir. Ada orang, Imam An-Nawawi ngutip riwayat. Ada orang, kata Imam Nawawi, jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syaka ilaihi al-faqra, mengadu kepada Nabi bahwa dia ini fakir, dia enggak punya duit, miskin. Lalu apa kata Nabi? Kalau begitu jawab Nabi, faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab kepada sahabat yang lapor dia fakir ini tadi, idza dakhalta baitaka fasallim in kana fihi ahadun wa in lam yakun ahadun fasallim ala nafsik. Ujar Nabi, kalau kau pulang ke rumah, masuk ke rumah, fasallim in kana fihi ahadun, ucapkan salam kalau di dalamnya ada orang. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ujar Nabi pertama, kalau masuk rumah ngucap salam. Dek, kalau masuk rumah ngucap salam. Kalau di rumah ternyata nggak ada orangnya, fa illam yakun fihi ahad, kalau di rumah nggak ada orang, fasallim alaik, fasallim ala nafsik, maka ucapkan salam untuk dirimu sendiri. Gimana caranya, Dek? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Selamatanlah untuk kita. Wa ala ibadillahis salihin. Ucap salam untuk diri sendiri. Assalamu alayya wa ala ibadillahis salihin. Sebagian ulama mengajarkan salamlah untuk diriku. Jadi kalau ada orang, salam sama yang di rumah. Kalau tidak ada orang, salam ke diri sendiri. Lalu apa kemudian kata Nabi? Waqra qul huwallahu ahad marratan wahidatan. Lalu baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad sampai akhir sekali saja. Masuk ke rumah, baca sekali. Lalu apa yang terjadi? Fa'adarrahullahu rizqahu wa afada ila jarihi. Hasilnya apa kata Allah? Fa'adarrahullahu rizqahu. Allah lalu kemudian melimpahkan kepada dia rizki, bahkan saking banyaknya rizkinya sampai akhirnya afadha ala jarihi, rizkinya itu melimpah sampai ke tetangga-tetangganya. Artinya rizkinya nambah, isa sugih, isa sadaqah kepada jiran tetangga. Dah, Pak Bu, cerita ketiga ini berbeda lagi dengan cerita yang pertama dan yang kedua. Cerita pertama tadi obrolan Nabi dengan orang-orang Quraisy. Cerita kedua itu orang yang mencintai Quran karena paham maknanya, lalu dia begitu mencintai mengulang-ulang bacaan itu. Cerita ketiga ini nggak ada hubungannya sama makna, tetapi orang mengamalkan bacaan tertentu dalam Quran lalu berdoa berharap Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya. Kalau begitu cerita ketiga ini dia bisa jadi nggak paham maknanya, dia nggak pikir maknanya lagi.
Tetapi dengan dia membaca itu, dia berharap Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rizki kepadanya. Kalau begitu, lah ini cerita tentang hudal linnas tadi. Quran itu kalau begitu ada bagi orang yang paham maknanya, oh dia bisa dipakai buat berpikir. Bagi orang yang hatinya dalam, dia dipakai untuk menajamkan hatinya. Tapi bisa jadi bagi orang kebanyakan ilmunya tak banyak, nggak paham tafsir, hatinya juga tak tajam, nggak kuat banget hatinya untuk bisa merasakan kehadiran Allah. Tetapi orang seperti ini dengan mendawamkan bacaan Al-Quran, dia tetap bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Kalau gitu pelajarannya sederhana. Quran ketika turun 14 abad yang silam, Qurannya nggak nambah, ya 4 ya 30 juz itu, ya segitu. Qurannya cuma segitu, orangnya kemana-mana, tetapi semua kita sebenarnya bisa mendapatkan petunjuk, manfaat, rahmat, barakah dari Al-Quran. Kita bisa dapatkan manfaat, barakah dan rahmatnya lewat akal kalau kita punya pengetahuan. Kita bisa dapatkan manfaat barakahnya lewat hati kalau hati kita terlatih. Tapi kita juga bisa mendapat manfaat barakahnya lewat lisan kita ketika kita mendawamkan membacanya. Kalau begitu, orang kalau mau dapat petunjuk Al-Quran, urusannya bukan lagi mampu atau tidak mampu baca Quran, tetapi mau atau tidak mau baca Al-Quran. Penutup, pas lewatnya 15 menit dari 10. Tadi kata Pak Haris lewat nambah 15 menit. Ya sudah Pak, udah nambah. Perbanyak pulau mau nutup, mau nyenengin panjenengan. Satu ketika ada orang datang kepada Nabi. Sahabat-sahabat Nabi itu nggak semua bacaan Qurannya lancar. Bacaan Quran lancar itu maksudnya begini. Orang di kampung mana lidahnya udah beda. Ya kayak kita di sinilah. Orang Jawa itu ada orang Jogja, ada orang Kebumen, ada orang Banyumas, ada orang Jawa. Semua ngomong bahasa Jawa, tapi lidahnya beda-beda kan? Lidahnya beda-beda. Yang satu di Sunda bilang F angel banget. Fa'allafa itu bunyinya jadi pa'allafa. Yang satu bilang zai sulit sekali. Orang Jogja izazul itu jadi iyayul. Uangnya itu baru kita di sini. Oh di masa Nabi juga begitu. Nabi udah ketemu begitu. Oh tapi Nabi ngasih tahu, kata Nabi, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Quran, lalu dia rajin baca Quran, kayak adik-adik tadi itu loh. Dek, adik-adik masuk yang pertama ini dek. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Quran lalu rajin baca Quran. Rajin kan dek? Rajin gak baca Quran? Tapi mahir baca Quran. Wah, orang yang pandai baca Quran lalu rajin baca Quran, kata Nabi, besok di hari akhir dibangkitkan ma'as safaratil kiramil barar, bersama dengan orang mulia dan orang-orang baik. Tetapi, nah ada tetapinya, ini yang penting. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran, wa yatata'u fihi, lalu bacanya terbata-bata, wa huwa alaihi syaqqun, lidahnya berat sekali baca Quran, lahu ajrani, dia justru dapat 2 pahala. Jadi yang baca Quran lancar besok bersama dengan orang mulia di hari akhir, yang baca Quran yang enggak lancar tetap baca, justru dapat 2 pahala. Gara-gara ini adik-adik dulu pernah saya ceramah, adik-adik langsung bilang, Ustaz kalau gitu saya baca Qurannya nggak usah lancar. Kenapa? Biar pahalanya 2 terus. Kan kalau lancar kan nggak 2, kan yang nggak lancar 2. Bukan begitu. Maksudnya adalah bagaimanapun kemampuan kita baca Quran, tetap akan mendapat nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lagi-lagi baca Quran itu bukan urusan mampu atau tidak mampu, tapi urusan mau atau tidak mau. Kalau memang mahir tapi nggak mau baca, ya nggak baca. Apalagi yang nggak mahir nggak mau baca, ya nggak baca. Tapi kalau orang mau baca, seperti apapun kemampuannya, insya Allah dia akan dapat keutamaan Al-Quran.
Quran. Wallahu a'lam bissawab. Mugi-mugi manfaat barokah, mugi-mugi jadi jalan kebaikan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keluarga kita, Allah jadikan kita semuanya sebagai ahli ilmu, Allah jadikan kita semuanya sebagai ahli Quran, dan mudah-mudahan Quran yang kita baca jadi hujjah kebaikan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Allahumma rzuqna warzuq auladana wa talabatana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wal qur'ani wal khair waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wal qur'ani wal khair waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wal qur'ani wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati dan muliakan kita semua dengan Al-Qur'an, rahmati dan muliakan kita semua di dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah jadikan Al-Qur'an sebagai teman kita di kubur. Allah jadikan Al-Qur'an sebagai teman kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, cahaya di kubur, meluaskan kubur kita dan memberikan kita istana yang terbaik di sisi Allah di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Salah khilaf qulub, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin kita semuanya memperoleh keberkahan dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu semuanya, di ujung acara marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Habis ini kita makan ingkong bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.